Ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur beramai-ramai mendatangi kantor Polsek Tanjung Redep, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023 kemarin. Dengan didampingi kuasa hukum, mereka datang membuat laporan ke polisi sebagai korban penipuan arisan online yang menimpa mereka. Salah satu korban arisan online, Selvi Susanti mengatakan, dirinya mengalami kerugian sebesar Rp288 juta. Dari keterangan sementara dari para korban, total kerugian mencapai Rp520 juta. Para korban juga mengaku kini kesulitan menghubungi pelaku. Bahkan, akun media sosial pelaku sudah tidak bisa ditemukan. Syahrudin selaku kuasa hukum korban menjelaskan bahwa ada 2 orang yang dilaporkan oleh kliennya atas dugaan penipuan dan penggelapan. Kedua terlapor merupakan sepasang suami istri yang kini keberadaannya belum diketahui. Keduanya memiliki peran masing-masing. Sang istri menjalankan modus arisan online, sedangkan suaminya menipu korban dengan modus menjual handphone iPhone. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Redep, AKP Hotma Simalango mengatakan, sudah menerima laporan dari 9 orang pelapor korban penipuan ini. Kasusnya kini dalam proses penyidikan tim unit reskrim Polsek Tanjung Redep. Mereka ini sudah pernah melakukan pelaporan salah satu di antara korban ini, yaitu di Kepolisian Polres Berau. Namun saat itu penanganannya itu hanya diwawancarai, terus pelakunya juga saat itu ada sama suaminya. Nah, karena ibu-ibu ini bingung mau lapor lewat mana, akhirnya mereka inisiatif untuk mencari didampingi oleh seorang pengacara. Nah, datanglah ke kantor saya, tetapi saya juga tidak langsung mau terima. Tentu kami kan harus melihat ada unsur pidana apa tidak. Nah, kalau saya melihatnya memang ada unsur pidananya. Pertama, dia menggunakan nama-nama fiktif. Terus arisan itu ada 2 macam, arisan murni sama arisan lelang. Nah, lelang inilah yang dia menggunakan nama fiktif. Jadi ibu-ibu yang nyata manusianya ada ini belum dapat hingga sampai sekarang modusnya. Pertama, mereka ini diajak untuk arisan yang kecil, berkisar 750.000. Nah, dari satu grup itu 10 orang. Nah, ada beberapa grup nih, bukan hanya mereka. Terus setelah yang 750 ini clear dan sudah dapat semua, diajak kembali lagi lah, katanya sih invest lah. Jadi dinaikkan lagi menjadi 10 juta, bahkan ada yang 20 juta per orang. 25 pun ada. Jadi dari dana yang 750 maupun 20 maupun 10 juta ataupun 25 itu ada biaya administrasinya sebesar 10.000 ya, 10.000 untuk katanya admin untuk si ownernya ini. 10.000 rupiah ya? 100.000 per orang, 100.000 per orang. Nah, pada saat pemutaran arisan ini, itu ada satu semacam aplikasi yang dibuat oleh si pelaku. Nah, namun pada saat pemutaran itu tidak live. Hanya nanti setelah ada hasil disebutlah nama, nomor handphonenya ini. Tapi setelah mereka cek yang belum dapat ini, ternyata nomor handphone ini tidak bisa dihubungi. Misalnya namanya si A, ada nomor handphonenya, tapi mereka ini bisa komunikasi. Tapi yang fiktif ini tidak ada. Jadi kami menduganya yang fiktif ini adalah orang yang sama, si pelaku ini. Nah, untuk kerugiannya totalnya setelah kami hitung dari pelapor yang berjumlah 9 ini sekitar 520 juta. Berapa rupiah. orang Pak yang dilaporkan? Yang dilaporkan ini 2 orang. Ya Pak, terkait banyaknya ibu-ibu ke polsek kita ini menunjukkan laporan apa Pak, bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Jadi dari Polsek Tanjung Redep menerima laporan 9 orang ibu-ibu, di mana dari keterangan yang bersangkutan ada unsur arisan yang online, ya. Ini akan segera kita tindak lanjuti. Nanti kita didik dulu. Dalam tahap didikin nanti kalau itu memang ada unsur pidana, akan segera kita tindak lanjuti. Kemudian arahnya kalau ke perdata nanti kita arahkan ke
Pengadilan Negeri Tanjung Redep. Ya, biarkan kami dulu bekerja dulu untuk masalah laporan daripada ibu-ibu ini. Berarti ini masih dalam proses penyidikan Pak ya? Masih tahap proses penyelidikan. Penyelidikan, Ya. Berarti sudah menerima tahapan-tahapan ini Pak ya? Sudah menerima laporan dari masyarakat? Sudah ada kita terima. Sementara saat ini korban ada 9 orang. Ya. Bisa diceritakan Polsek Tanjung ini terkait kasus apa laporan ini? Iya, jadi saya itu awalnya ikut itu dari tahun 2022 bulan September. Jadi awalnya itu lancar-lancar aja, jadi ditawarin lelang sekian. Kemudian begitu waktu dapat dia bayarkan. Jadi waktu-waktu selanjutnya juga seperti itu, dan tahun 2023 di bulan Juli ini sudah macet, jadi tidak ada pembayaran sama sekali dari dia. Jadi total kerugian saya itu sesuai dengan kesepakatan bersama itu 288 juta. Dari Berau, Kalimantan Timur. Tim News Nusantara mengabarkan.